Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 IPS 2, hari ini akan menjelaskan tentang penguatan negara pada masa Orde Baru. Fungsi ABRI adalah gagasan yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Awal mula adanya dui fungsi ABRI. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, Angkatan Darat menerima kekuasaan sipil. Melihat bahwa kelemahan sistem politik menjadi jelas, perwira semakin merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik untuk menyelamatkan bangsa. Ketika darurat militer dideklarasikan pada tahun 1957 sampai sekarang, Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik. Jenderal Abdul Hadis Nasution, pemimpin TNI Angkatan Darat pada saat itu, berbicara kepada Presiden Soekarno bahwa ia sangat ingin melanjutkan peranan ini setelah darurat militer dicabut. Dan karena itu, berkembanglah konsep jalan tengah di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil. Dari tanggal 25 sampai 31 Agustus tahun 1966, Seminar Angkatan Darat kedua diadakan. Para peserta terdiri dari perwira Angkatan Darat senior dan juga lebih dari 100 peserta dari Seskoat. Ini adalah revisi dari doktrin Angkatan Darat yang dipandang mengandung terlalu banyak pengaruh komunis. Doktrin ini menetapkan fungsi Angkatan Darat di luar militer, yaitu untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan bidang sosial budaya. Hal ini juga menghasilkan dokumen berjudul Kontribusi Angkatan Darat dari Ide untuk Kabinet Ampera. Dokumen ini memiliki dua bagian. Yang pertama, rencana untuk stabilisasi politik, dan yang kedua, rencana untuk stabilisasi ekonomi. Melalui difungsi dan Orde Baru sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada tahun 1990-an. Namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Akhir dari dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul dengan runtuhnya rezim Soeharto. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah pemilu tahun 2004 dan diharapkan selesai pada pemilu tahun 2009. Konsep masa mengambang dikenal juga dengan sebutan floating mass. Masa mengambang adalah kebijakan massa yang tidak tahu arah politik. Biasanya, massa ini mudah terbawa arus politik. Ini adalah sebuah konsep dan kebijakan politik pada periode Indonesia era Orde Baru. Kebijakan ini diterapkan khusus pada bidang sosial masyarakat, yaitu pengaturan organisasi masyarakat. Gagasan utama dari konsep massa mengembang adalah menghimpun massa atau masyarakat dalam organisasi atau himpunan yang dapat dikendalikan gerak-geriknya oleh pemerintah. Semisal, massa kaum buruh atau massa kaum santri yang ingin berorganisasi dan berserikat hanya dapat berkumpul dalam lembaga masyarakat yang sudah disetujui atau bahkan sudah dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan demikian, organisasi yang ada tidak bisa menggerakkan atau mengorganisir kekuatan massa yang mereka miliki secara optimal akibat pengawasan ketat dari pemerintah. Tujuan dari konsep ini adalah menghilangkan kemungkinan kekuatan massa yang muncul dari para organisasi massa yang terbentuk secara alami. Dengan pembentukan organisasi massa secara buatan oleh pemerintah, kekuatan penggalangan massa dapat dihilangkan karena organisasi yang ada hanya sekedar formalitas belaka. Contoh organisasi yang merupakan bentuk penerapan kebijakan massa mengambang adalah Korpri, MUI, dan SBSI.
Hakikat inti dari konsep ini adalah menjadikan masyarakat benar-benar mengambang dalam urusan politik. Artinya, masyarakat hanya berpartisipasi politik dalam bentuk pemilu 5 tahun sekali karena mereka sibuk dengan mobilisasi ekonomi dan organisasi massa yang dibuat mengambang tersebut. Korporatisasi negara. Korporatisasi adalah proses mengubah aset negara, lembaga pemerintah, atau organisasi kota menjadi korporasi. Ini mengacu pada restrukturisasi pemerintah dan organisasi publik ke dalam administrasi mereka. Hasil korporatisasi adalah pembentukan korporasi milik negara atau korporasi di tingkat pemerintah lain seperti korporasi milik kota, di mana pemerintah mempertahankan kepemilikan mayoritas atas saham korporasi. Sebaliknya, istilah ini juga dapat merujuk pada konstruksi korporatisme negara, di mana perusahaan milik negara dibuat dan didelegasikan saham gabungan publik, perusahaan publik, untuk memperkenalkan teknik manajemen perusahaan dan bisnis pada tugas-tugas sosial yang menyerupai nasionalisme perusahaan sebagai sebuah alternatif untuk privatisasi. Korporatisasi juga dapat mengacu pada entitas non-korporat seperti universitas atau rumah sakit yang menjadi korporasi, atau mengambil struktur manajemen atau fitur dan perilaku lain yang digunakan oleh korporasi. Sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, sistem sentralisasi pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga Orde Baru. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah daerah tidak terlalu terbebani pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan atau pendapat, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi seluruhnya oleh pemerintah pusat. Program Bantuan Luar Negeri atau IGGI. Presiden Soeharto merestui terbentuknya Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, yaitu kelompok negara donor yang ingin membantu Indonesia melaksanakan pembangunan. Saat ini Presiden Soeharto menghadiri pertemuan di Amsterdam, Belanda dengan para petinggi negara-negara kreditor pada tanggal 20 Februari 1967. Para negara donor itu adalah Belanda, Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional atau IMF, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. Kebijakan minta bantuan dari negara asing itu sebetulnya tak sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dianut Presiden Soekarno dengan semboyan berdiri di atas kaki sendiri. Namun, Soeharto mempunyai alasan sendiri untuk melaksanakan kebijakan diplomasi pembangunan Orde Baru. Tujuan dibentuknya IGGI adalah memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia. Namun, pada tahun 1992 IGGI bubar, sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia membentuk CGI pada 22 Maret 1992. CGI kembali memberikan bantuan finansial kepada Indonesia dengan bunga ringan. Anggota CGI adalah Jerman, Inggris, Korea Selatan, Amerika Serikat, Spanyol, Jepang, Swiss, Italia, Prancis, Belgia, Denmark, Austria, Kanada, Norwegia, Australia, Finlandia, dan Selandia Baru. Pada Februari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan CGI karena Indonesia tak ingin berutang lagi kepada IMF dan lembaga donor lainnya.
SBY tentu tak ingin kejadian saat Direktur IMF Kamdes yang ikut mengantar kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998. Kini, Indonesia bersama negara-negara tetangga merencanakan terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Konsepnya, seluruh anggota komunitas tersebut menyatukan dalam satu sistem ekonomi dan perdagangan yang bebas. Selanjutnya ada sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.